Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Ilmu Hayat 01 kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang telah kami review yaitu jurnal tentang bioprinting. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Raffi Hamedi Fadaulay dan juga saya di sini bersama teman-teman saya ada Audrey Jonathan, Muhammad Rifki Fadlur Rahman dan juga Frederick Gary Anggianto. Nah, untuk apa saja yang akan kita diskusikan hari ini? Yang pertama ada introduction, yang kedua ada material dan methods, yang ketiga ada result, lalu di akhir ada discussion dan juga conclusion. Oke, untuk introduction-nya sendiri, teknologi bioprinting ditujukan untuk membangun konstruksi kehidupan dengan long-term stabilitas mekanikal dan biologis yang cocok untuk transplantasi dan menyediakan 3D model dari penemuan suatu obat-obatan. Teknologi bioprinting konveksi mencakup pendekatan drop on demand seperti pencetakan inkjet dan laser induced forward transfer atau biasa disingkat LIF, serta bioprinting berbasis mikro ekstrusi yaitu MBB. Bioprinting DOD adalah pendekatan alternatif untuk pencetakan langsung HUVEC yang mencapai resolusi spasial yang lebih baik dibandingkan dengan MBB. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu berikutnya untuk material dan methods. Yang pertama ada persiapan bioink, terdiri dari HUVEC bersuspensi dalam media basal ditambah dengan fibrinogen dan aproteinin dan juga pewarna makanan berwarna merah. Berwarna meningkatkan penyerapan cahaya oleh bioink dan memfasilitasi pencetakan dengan energi yang relatif rendah per pulse laser. Lalu dilakukan uji hidup mati untuk penilaian sitotoksitas pewarna merah. Uji eksklusif Trypan Blue untuk menilai potensi efek sitotoksisitas pewarna merah alura. Lalu matrix yang digunakan untuk substrat fibrin itu menggunakan media basal yang mengandung fibrinogen, aproteinin, dan larutan trombin. Lalu pengaturan dan protokol pencetakan, sebuah mikrokapiler didekatkan ke gel. Energi laser pada tingkat sampel adalah sebesar 110 Joule. Setelah dicetak, sampel dimasukkan ke dalam inkubator selama 10 menit. Lalu kajian perubahan bentuk itu dengan mengukur modulus penyimpanan dan modulus kehilangan hidrogel menggunakan discovery, yaitu hybrid rheometer. Next. Lalu kelayakan sel pasca pencetakan menggunakan algoritma yang menyegmentasikan sel individu menggunakan pewarnaan Fox 3342 dan mencatat intensitas saluran hijau. Lalu ada pencitraan imunofluoresensi, sampel yang kemudian diinkubasi dengan larutan pemblokiran yang mengandung 3% BSA dan 0,1% triton X100 dalam BBS selama 10 hingga 15 menit untuk menginduksi permeabilisasi. Lalu segmentasi dan kuantifikasi lumen. Untuk setiap bingkai tumpukan Z, algoritma yang menghitung area kosong terdapat di antara HUVEC yang terhubung di sumbu X dan Z. Lalu menanam tes angiogenesis. Selanjutnya kami menambahkan fibrinogen yang mengandung HUVEC di atas lapisan fibrin padat di setiap sampel dan menempatkannya dalam inkubator dalam suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu perawatan anti dan proangiogenik untuk menetapkan kondisi di mana faktor proangiogenik dapat mendorong perkecambahan, senyawa proangiogenik BMP6 atau VEGF ditambahkan ke HUVEC. Lalu untuk analisis statistik, digunakan signifikansi statistik diuji dengan analisis varian satu arah atau dua arah. Digunakan GraphPad 8,1 untuk analisis statistik dan persiapan grafik. Yang berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, perkenalkan kembali Audrey Jonathan dari Teknik Mesin 2021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil percobaan dari jurnal ini. Oke, di mana pertama
didapatkan pencetakan tetesan dan garis dengan transfer sisi yang diinduksi laser, di mana LIST atau laser induction system transfer dapat digunakan untuk mencetak susunan tetesan yang serat sel atau garis kontinu dengan penyesuaian tumpang tindih yang tepat di antara tetesan yang berdekatan. Lalu ke yang selanjutnya, pengaruh matriks pendukung pada kelangsungan hidup HUVECS dengan perakitan mandiri dan adhesi. Di mana yang pertama, skema pencetakan LIST garis HUVEC pada matriks yang berbeda, pengamatan 2 hari pasca pencetakan HUVEC yang dicetak LIST dengan mikroskop optik menunjukkan proliferasi HUVEC non-arah pada substrat berlapis fibrin. Selanjutnya, perakitan sendiri HUVEC seperti kabel pada substrat berlapis matrigel dikombinasikan dengan adhesi dan perkecambahan yang buruk, dan perakitan mandiri HUVEC dan seperti kabel pada substrat berlapis matrigel atau trombin dan dikombinasikan dengan daya rekat dan perkecambahan yang kuat. Sebaliknya, HUVECS menunjukkan pembentukan jaringan acak dalam eksperimen kontrol penyemaian sel konversional pada substrat matrigel atau trombin. Yang selanjutnya mengenai hasil, yaitu garis HUVEC yang dicetak LIST mundur seiring waktu, di mana untuk mengevaluasi evolusi formasi seperti kabel dari waktu ke waktu digunakan teknik pengukuran ketebalan pasca pencetakan selama 5 hari, di mana didapatkan hasil bahwa hasil garis HUVEC yang dicetak LIST semakin mundur seiring bertambahnya hari percobaan atau hari pengamatan. Selanjutnya, mengevaluasi efek faktor pro dan anti angiogenik pada perkecambahan pada pola yang dicetak LIST. Di mana pada gambar mikroskopi bidang terang dan garis cetak HUVEC yang dirawat oleh faktor proangiogenik dan media kontrol untuk 2 dan 3 hari pasca perawatan ditemukan bahwa kecambah yang pada 2 dan 3 hari pasca perawatan itu lebih sedikit jumlahnya untuk pengobatan FLT FC1 atau pengobatan anti angiogenik. Sedangkan pada 1 hari pasca pengobatan ditemukan tren yang berbeda. Selanjutnya mengenai mengevaluasi efek faktor pro dan antiogenik pada tubulogenesis terpandu, di mana setelah diselidiki dari lumen ternyata hadir dalam bentuk struktur seperti kabel dari HUVEC yang dicetak dan faktor pro dan anti-angiogenik dapat memengaruhi pembentukan lumen. Namun pembentukan lumen sebagian di sepanjang struktur cetak, sementara pengobatan anti-angiogenik BMP9 secara signifikan meningkatkan tubulogenesis dibandingkan dengan media lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Frederick Giri sebagai salah satu anggota dari kelompok 5 ilmu hayat. Ini saya akan menjelaskan bagian discussion dan juga kesimpulannya. Jadi pada diskusi mengenai jurnal ini, bioprinting secara spasial dapat mengontrol tubulogenesis dibandingkan dengan tes angiogenesis konvensional. Namun praktika sendiri, HUVEC dan kepatuhan pada matriks harus dioptimalkan dalam bioprinting. Matrigel dipilih karena menyediakan biokimia dan mekanik bioprinting 28 2022 E00240 sinyal untuk perakitan sendiri. HUVEC setelah bioprinting dengan mencegah penyebaran sel endotel yang berlebihan,
potensi migrasi HUVEC yang relatif buruk pada matrigel dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan bentuk awal pola yang dicetak. LIFT sebelumnya telah digunakan untuk membuat pola HUVEC pada berbagai matriks, termasuk kolagen hidrogel, kolagen type 1, dan biopaper yang diresapi matrigel dan matrigel. Oke, next. Jadi kesimpulannya, sebagai kesimpulan, kami menunjukkan tubulogenesis endotel yang dikendalikan secara spasial dengan LST bioprinting HUVECF, bioink, serat yang mengandung fibrinogen. Dengan mendokumentasikan pembentukan lumen yang bergantung pada perawatan dan pelestarian bentuk dalam pola bioprinted, hasil percobaan ini menampilkan LIFT sebagai teknologi bioprinting yang kuat untuk mempelajari tubulogenesis dan senyawa layar yang menargetkan patologi mikrovaskular. Oke, next. Jadi sekian presentasi mengenai kesimpulan dari jurnal yang kami pilih. Untuk referensinya nanti bisa ada di slide berikutnya. Terima kasih.